never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez kembali naik podium di Misano kemarin. Mengomentari hal tersebut setelah balapan, Marc Marquez telah menjelaskan seluruh sudut pandangnya mengenai tindakan kontroversial yang dibicarakan semua orang kemarin setelah balapan. Enea Bastianini menyalip Jorge Martin di lap terakhir. Hal tersebut mengingatkan banyak orang akan sepak terjang pembalap Cervera itu sendiri, yang justru memposisikan dirinya dengan jelas menyalip hingga titik tertentu. Kata-katanya yang tidak saya ucapkan di televisi disampaikan kepada kami oleh kolaborator kami Manuel Pecino. Marc memposisikan dirinya saat Bastianini menyalip Martin. Pandangan saya sama seperti biasanya, di olahraga, di motor, dan yang terpenting di MotoGP saat ini. Jika Anda harus menyalip, Anda harus melakukannya dengan cara itu. Apalagi kalau sejajar, berdekatan, tidak bersamaan, yaitu lap time. Kalau mirip makanya harus menyalip dengan cara itu dan mencari, kadang saya selalu bilang, kesenjangan tercipta. Kesenjangan itu tidak ada, namun tercipta. Jadi, Bastianini sudah melakukan itu, dia melakukannya dengan sangat baik hingga kedua rodanya menyentuh warna biru. Jika mereka tidak menyentuh landasan biru itu, tidak akan terjadi apa-apa. Saya akan melakukan overtake hingga batasnya, tetapi pada lap terakhir. Begitu roda menyentuh trek bagi saya, dari sudut pandang saya, hal itu sudah terlihat di masa lalu, itu adalah, turun satu posisi, namun mereka memutuskan seperti itu. Marquez memperhatikan detail aksinya. Ya, syukurlah, tapi tidak terjadi apa-apa. Ini adalah hal-hal yang terjadi dalam balapan dan hanya itu. Itu sekedar punya kriteria yang jelas apa yang boleh dihukum, apa yang tidak. Tapi yang menyalip, sekali lagi yang menyalip itu bersih, pada batasnya ya. Tapi bersih dan satu-satunya keraguan yang muncul adalah dua roda di luar kolam itu. Kesamaan dengan kemajuannya. Tidak, itu sangat di ambang batas. Memang benar bahwa ini merupakan kemajuan dari apa yang telah saya lakukan. Tetapi jika dalam menyalip itu Anda keluar lintasan, atau pembalap lain terjatuh. Sementara itu, Johan Zarco cukup lama tertinggal di belakang Jack Miller dan melakukan kesalahan setelah disalip Joan Mir di Misano. Dia yakin hal ini membuat dia kehilangan posisi ke-11 yang direbut pembalap Spanyol itu, hasil terbaik bagi Honda tahun ini. Honda meraih hasil terbaiknya musim ini di GP Emilia-Romagna, posisi ke-11 direbut oleh Joan Mir, namun posisi tersebut terlihat berada di ujung tanduk bagi Johan Zarco. Pembalap Prancis itu hanya berada di urutan ke-18 pada awal acara sebelum dengan cepat naik ke posisi ke-15, berkat beberapa kali menyalip dan terjatuhnya Pedro Acosta. Zarco kemudian berhadapan dengan Jack Miller dan tidak mampu memanfaatkan keunggulan yang akhirnya menguntungkan Mir yang menyalipnya. Pembalap LCR harus keluar lintasan untuk menghindari Majorcan dan hanya menempati posisi ke-18. Dia masih harus bekerja keras untuk melakukan beberapa kali overtake, dan akhirnya mengambil keuntungan atas Miller untuk merebut posisi ke-15 pada lap terakhir, dengan mengorbankan manuver yang berotot. Faktanya, analisis sprint, balapan, hari Sabtu, masih positif karena kami benar-benar memiliki waktu yang lebih baik, dan kami memiliki kecepatan yang lebih baik dari biasanya. Zarco menggarisbawahi. Dan saat balapan, Minggu, saya masih merasa cukup baik, pengereman sangat bagus, dan senang rasanya merasakan pengereman yang kuat. Setelah itu, saya kurang bagus di level akselerasi, dan saya banyak tergelincir, tapi aku berjuang keras. Sayangnya, ada dua kesalahan, tidak bisa melewati Miller dengan cepat, karena saya telah melakukan break dengan orang-orang di belakang. Untuk mengejar grup ini tetapi Miller sudah dalam posisi bertahan, itu tidak mudah dan kemudian, saya kesulitan di belakangnya. Dengan atau tanpa mengambil risiko, Marc Marquez melihat dirinya menyelesaikan GP Emilia-Romagna di posisi keempat.
Oleh karena itu, dia tidak mencoba untuk melampaui batas kemampuannya dan pada akhirnya Pecco Bagnaia yang menawarinya, meskipun dia sendiri, podium. Marc Marquez menambahkan podium baru pada pencapaiannya musim ini, yang ketujuh sejak mengendarai Ducati. Jauh lebih tidak nyaman dibandingkan 2 minggu lalu di sirkuit Misano yang kali ini menawarkan cengkeraman luar biasa bagi semua orang. Pembalap Spanyol itu sekali lagi dengan sempurna menargetkan level yang akan menjadi miliknya dalam balapan dan dia diharuskan untuk melakukannya. Satu-satunya faktor yang memungkinkannya finish lebih tinggi dari posisi keempat yang diincarnya adalah sedikit keberuntungan, dengan jatuhnya Pecco Bagnaia secara tak terduga. Saya memulai balapan dengan tujuan yang jelas, posisi keempat, jelas Marquez kepada situs resmi MotoGP. Di paruh pertama balapan, saya hanya mencoba mengendalikan Acosta dan Bezzecchi. Keduanya memiliki kecepatan untuk bertarung dengan saya demi tempat keempat ini. Saya tahu bahwa dengan mengambil banyak risiko, mereka akan berada di peringkat keempat, mungkin 4 detik di belakang pemimpin klasemen, dan dengan mengambil sedikit risiko, mereka akan berada di posisi keempat, 8 detik di belakang pemimpin klasemen. Jadi sama pada akhirnya, itulah yang kami lakukan dan, untungnya bagi kami, Pecco membuat kesalahan dan memberi kami tempat di podium ini. Saya senang untuk tim, bahwa kami sekali lagi naik podium untuk mereka balapan kandang. Ke-6 di akhir lap pertama, Marquez pertama kali naik 1 tingkat dalam hierarki dengan tersingkirnya Brad Binder secara prematur, yang tidak punya cukup waktu untuk mengikuti balapan untuk mengungkapkan apakah dia mampu, atau tidak, mengklaim posisi tersebut, podium di akhir 27 lap. Sejak saat itu, pembalap Gresini fokus pada Acosta dan Bezzecchi, yang sejajar dengannya. Ducati VR46 adalah yang pertama melepaskannya, kemudian pebalap Tech 3 itu melakukan kesalahan pada sepertiga perjalanan balapan, meninggalkan Marquez yang bercokol di posisi keempat yang ingin ia jadikan miliknya. Sementara itu, Pecco Bagnaia tak habis pikir dengan kejatuhannya di GP Emilia-Romagna. Pembalap Italia itu juga kesulitan menjelaskan awal balapan yang sulit, namun yakin bahwa ban belakangnya tidak berfungsi selama 15 lap meskipun tidak ada masalah yang teridentifikasi. Setelah melakukan sprint di mana ia mengambil keuntungan dari Jorge Martin untuk mendapatkan 4 poin dari rivalnya, Pecco Bagnaia memiliki skenario ideal dalam pikirannya hari Minggu ini di Misano, memenangkan Grand Prix ke-100 di MotoGP di tanah kelahirannya. Menawarkan kesuksesan ke-100 bagi Ducati, dalam kategori tersebut dan sekaligus menyegel gelar pabrikan kelima berturut-turut bagi merek tersebut. Namun dengan sangat cepat, rencana Bagnaia gagal. Meskipun ia berhasil keluar dari tikungan pertama dengan memimpin, mendapatkan kembali keunggulan atas Martin setelah awal yang buruk yang menguntungkan pembalap Spanyol itu, ia tidak bertahan lama di depan. Pembalap Pramac itu menekan dengan sangat keras hingga berhasil menyusulnya pada lap kelima. 1 putaran kemudian, Enea Bastianini juga menyusulnya dan Bagnaia bahkan kehilangan kontak dengan kedua pemimpin tersebut. Setelah setengah jalan, pembalap asal Turin itu mulai memperpendek jarak yang melebihi 3 detik dari Martin, namun juara dunia 2 kali MotoGP itu akhirnya terjatuh. Sekali lagi kehilangan poin besar. Kejatuhan ini tetap tidak dapat dipahami oleh Bagnaia, yang memiliki sudut kecil dan tidak terlambat mengerem, dan kecepatan yang ditampilkan dalam 15 lap pertama lebih rendah dari yang ia harapkan, sama misteriusnya. Ia merasa ban belakangnya tidak berfungsi dengan baik sebelum tiba-tiba membiarkannya melaju lebih cepat dari pemimpin klasemen.